Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Maria Adinda yang akan menyampaikan info pekan ini. Ikut main tos-tosan yuk, ambil. Kasih tos ke bendahara gereja. Kasih tos ke koordinator sekolah minggu dan sosial. Kasih tos ke Bapak Gembala. Kasih tos ke koordinator CM. Kasih tos ke tim pemerhati. Koordinator kaum pria. Koordinator MK. Kasih tos ke koordinator youth. Kasih tos ke Ibu Gembala. Kasih tos ke youth leader. Hai anak muda, kali ini kita mau main games nih. Ikutin keseruannya ya. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clothing, 'cause at the end of the night it is baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. So you better run away, baby. Gimana, seru kan gamesnya? Sini. Gimana, seru gak gamesnya? Iya kak, seru. Oke guys, itu sangat seru banget guys. Jangan lupa ibadah youth selanjutnya 2 minggu lagi. Bye bye. Kau Yesus Tuhan yang Mari mengadakan Mesbah Keluarga kembali. Mesbah Keluarga bisa diadakan dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Doa rantai bulan Oktober dimulai pada hari Rabu 22 Oktober pukul 6 sore dan berakhir pada hari Kamis 23 Oktober pukul 6 sore. Doa rantai diadakan hanya 1 bulan sekali dan waktu doa rantai fleksibel hanya 1 jam saja, bisa dilakukan di rumah masing-masing. Untuk pengisian jadwal doa rantai bisa menghubungi Ibu Gembala.
Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 23 Oktober pukul setengah 7 malam di gereja disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Oktober pukul 8 pagi disertai dengan ibadah anak pukul setengah 9 di lantai 2 gereja. Fellowship spesial Dewasa Muda akan diadakan pada hari Minggu 26 Oktober pukul setengah 11 setelah ibadah raya di Banyu Angkringan. Fellowship kali ini tidak dipungut biaya. Fellowship Pelayan Tuhan akan diadakan pada hari Minggu 26 Oktober pukul 5 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang tergabung dalam tim leader, praise and worship, dan juga ibadah raya diwajibkan untuk hadir. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Budget Natal 2025 sebesar Rp22.625.000. Dana yang sudah masuk sebesar Rp12.422.500. Dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp10.175.500. Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi lewat tabungan kegiatan gereja atau memberikan persembahan Natal di kota atau kantong kolekte. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Andini Putri pada tanggal 16 Oktober. Ibu Kesya Mazmur Kristi Pamuji dan Saudari Theodora Rinda Hernawati pada tanggal 19 Oktober. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kadang dalam kehidupan kita banyak masalah yang terjadi dan itu tidak akan mengurangi iman kita terhadap Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini. Pujian ini berkata bahwa meskipun walaupun banyak masalah dalam kehidupan kita, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Iman kami berkata, Tuhan, imanku berkata,
bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada, walaupun masalahku masih kami percaya ada, bahwa rencanamu selalu yang terindah. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Kami mau beriman Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terpuji. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalah kami tetap ada, Walaupun masalahku masih ada, kami percaya bahwa rencana percaya selalu yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Yes, dengan iman mari sama-sama katakan, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang
sekali lagi angkat suaramu, angkat pujian di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang berkuasa. Kuasamu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasamu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya. Kami mau berserah kepadamu. Yes. Mari sama-sama angkat pujian. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya kuasamu Tuhan yang lebih besar. Kuasamu terlebih besar. kasih Bapa. Ini setiap kami, hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan segala pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Saudara semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau luar biasa berarti bersyukur, amin. Orang yang bersyukur harus semangat, amin. Mari kita tos dulu kanan kiri, katakan kalau bersyukur harus semangat. Harus semangat, semangat, semangat. Semangat musik, haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, haleluya.
yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Sama-sama melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Mari melompat saudara. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yes, kita bersyukur sebab Tuhan kita baik. Amin. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bersama-sama kita mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yes, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lebih semangat. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Oh, oh, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia.
menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hei bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Mari adik-adik sekolah minggu bisa maju ke depan. Kita akan pujikan kasihnya seperti sungguh. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap anak-anak-Mu untuk mereka boleh datang beribadah di dalam ibadah sekolah minggu yang ada. Engkau persiapkan mereka dengan kesungguhan hati untuk mereka boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Engkau yang mengajarkan mereka untuk duduk tenang di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka pulang boleh membawa berkat sukacita yang asalnya daripada Engkau.
Kami menyerahkan setiap guru-guru yang ada, pakai kami untuk melayani Engkau dengan kerendahan hati kami, dan nama-Mu saja yang terus dipermuliakan di dalamnya. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa, di masa kecil mereka, di masa belajar mereka, di dalam kehidupan orang tua mereka pun berkat anugerah-Mu tercurah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau yang mengasihi setiap anak-anak-Mu, Engkau yang membuat mereka berhasil di masa besar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya bersama katakan amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan diri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami rindu untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Itulah mengapa kami saat ini ada di tempat ini, untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami menjadi hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa yang dari surga, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap kata, setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ada kuasa dari Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami, setiap telinga yang mendengar, dan hati kami dijamah untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena hanya dengan demikian hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup ini tidak lama. Kami tidak tahu kapan Tuhan menjemput kami. Tapi kami tahu, kami sadar ketika hidup kami berkenan kepada Tuhan, tidak ada yang membuat kami takut. Kami akan terus bergantung, kami akan terus berharap kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya Engkau memanggil kami, kapanpun kami dalam kondisi siap. Karena Tuhan yang sudah mempersiapkan, dan kami bekerja sama dengan Tuhan, sehingga hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini secara khusus kami menyerahkan gereja kami, di mana kami bernaung, di mana kami dididik, di mana kami diajar, di mana kami ditegur dan dikuatkan. Kiranya Tuhan saja yang terus memakai setiap pelayan-pelayan-Mu, dari penerima tamu, kolektan, pemain musik, singer, leader, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk selalu memberkati kami. Bahkan sidang jemaat Tuhan, komisi-komisi yang ada, komisi kaum pria, kaum wanita, pemuda, multimedia, sidang jemaat Tuhan, tanpa kecuali kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang terus memberkati, mendidik, membawa kami ke dalam perkenanan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, baik Bapak Ibu Gembala dari Wijaya, Bapak Ibu Grace, Bapak Ibu Tony Titus, Tante Lydia Lo. Biarlah hikmat yang selalu baru, tuntunan pimpinan Tuhan yang selalu baru, pembukaan rahasia firman-Mu yang selalu baru, boleh membawa kami makin berkenan, membawa kami makin mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga kami makin berkenan di hadapan-Mu.
Pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang katanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Dan biarlah kami sepenuhnya menyerahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan yang maha besar. Kami mempercayakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang membantu, kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami percayakan semuanya karena Engkau berkuasa. Engkau mampu untuk mengubahkan hati mereka yang jahat, hati mereka yang penuh dengan kemauan untuk memperkaya diri sendiri, mereka yang masih terus korupsi, mereka yang terus merongrong negeri ini. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan. Untuk itu biarlah pada hari ini Tuhan Engkau melawat bangsa kami, pejabat negeri kami, sehingga hati mereka dijamah oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden, biar Tuhan akan turunkan wibawa surgawi, berikan kemampuan, berikan keberanian untuk menyatakan yang benar adalah benar. Bahkan para pejabat yang saat ini Tuhan sudah ubahkan, mereka akan bekerja dengan lebih baik untuk memikirkan masyarakat. Tuhan urapi, Tuhan berkati, jagai mereka dari segala niat jahat yang mencoba untuk menghancurkan. Karena kuasa-Mu itu lebih besar, sehingga negeri ini semakin diberkati, negeri ini semakin dipulihkan oleh Tuhan. Perekonomian dipulihkan, sosial politik dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami akan melihat perubahan-perubahan yang baru karena ada Tuhan yang besar di dalam negeri kami. Kami juga berdoa untuk Kota Salatiga tercinta. Tuhan juga memberkati Bapak Wali Kota dengan jajaran pemerintahan daerah yang ada dengan hikmat-Mu, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan Kota Salatiga juga boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan BKGS yang menjadi alat Tuhan untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga. Mari Bapak, Engkau akan terus mempersatukan, mengurapi, memberkati, berkati seluruh kepengurusan, bahkan seluruh program yang dicanangkan sepanjang tahun ini Tuhan yang akan mewujudkan, sehingga boleh menjadi berkat tersendiri bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga. Dan kami anak-anak Tuhan semakin terpelihara karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami, baik itu melalui media-media cetak, media elektronik, melalui hamba-hamba-Mu, melalui misionaris, bahkan melalui mulut-mulut orang percaya. Tuhan akan berkati, sehingga hujan pertobatan boleh terjadi atas negeri kami. Dan pada akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya yang sanggup menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu untuk kembali sehat, baik itu Ibu Herminten, baik Pak Rum, Pak Joko Titus, Pak Sukijan, bahkan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, tapi kami tidak menyebutkan mereka. Dia adalah milik Tuhan. Engkau akan melawat, Engkau akan menjamah, sehingga apapun yang diusahakan itu hanya menjadi alat, tapi kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga teringat akan negara-negara yang sedang bertikai, khususnya yang ada di Timur Tengah. Kemurahan-Mu Engkau nyatakan Tuhan, lawatan-Mu terjadi. Engkau melawat, Engkau menjamah negara-negara, pemimpin-pemimpin negara yang sedang bertikai. Lembutkan hati mereka, jamah hati mereka, kasih-Mu yang akan mengubahkan sehingga kedamaian boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa-bangsa yang ada di negeri ini. Biarlah mereka yang sedang bertikai boleh menikmati lawat Tuhan, jamahan Tuhan, hati mereka diubahkan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan boleh melimpah-limpah, dan akhirnya kedamaian yang sejati yang dari Tuhan boleh turun atas semua bangsa yang ada di negeri ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Doa ucapan syukur pagi hari ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Allah kami yang besar, yang tidak pernah berubah, yang selalu ada bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bersama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan nyatakan di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Lepas semua dengan segenap hati. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin Tuhan, anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bersama-sama kita bangkit berdiri. Ini hati kami Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi kita datang sembah Tuhan. Kami menyembah, kami naikkan syukur, sebab Engkau baik Tuhan, setiamu tak berkesudahan. Kebaikanmu dalam hidup kami tak pernah berakhir. Kau setia, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami sanjung, Kau yang kami dalam hadiratmu kami diberkati. Saat kami bawa sembah, saat kami naikkan syukur kepadamu, Kau yang layak untuk kami sembah. Kau hadir di tengah kami Tuhan, Kau ada di tengah sembah kami Yesus. Kami mau terus menantikan Engkau, kami mau terus mengarahkan mata kami kepadamu. Haleluya. Engkau saja yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang terus dipermuliakan. Ketika kami bersama-sama Tuhan membawa hati kami, iman kami, sembah kami seluruhnya, kami tujukan hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau berkenan hadir, Engkau melawat, menyatakan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau saja yang terus dipuji. Berbicaralah bagi setiap kami untuk setiap firman Tuhan yang Engkau sudah taruhkan dalam hati hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh membagikan segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan, yang boleh menguatkan, menjadi petunjuk, menjadi jalan. Kami tahu hidup kami akan senantiasa terus di dalam kebenaran dan rencana Tuhan ketika kami boleh terus mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita, Bapak Saudara yang siap sambut firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara.
Apa kabarnya? Yang tetap mau bersuka cita dalam keadaan apapun, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya, sebab firman Tuhan katakan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Bapak Saudara, tema kita bulan ini adalah menjadi saksi lewat perbuatan. Tolong dibuka PowerPoint-nya untuk kita sama-sama boleh melihat. Ya, tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang menabur bagi misi, ya, menabur bagi pelayanan misi. Nah, Bapak Saudara, sesuai dengan tema bahwa Tuhan mau setiap kita itu jadi saksi lewat perbuatan kita. Amin. Supaya lewat seluruh perbuatan kita, kehidupan kita, itu hidup kita itu jadi berkat. Amin. Siapa yang percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan, kasih salam kiri kanan, bilang kamu diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau kita diberkati, kita harus jadi berkat juga, memberkati orang lain. Untuk apa sih? Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, untuk supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan, memuliakan Bapa di surga. Nah, hati Bapa itu selalu adalah apa? Keselamatan akan jiwa-jiwa. Jadi biarlah kita terus berdoa, minta pada Tuhan, hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, jadi berkat dimanapun kita berada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, menabur bagi misi. Bisa dibuka, ketemu? Ya, menabur bagi misi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar, melihat tentang misi, kira-kira apa yang terbayang, tergambar dalam pikiran atau dalam benak hati Bapak Ibu Saudara? Apa itu? Bayangan kita pasti begini, oh satu tempat pelayanan yang jauh, ya, ladang misi, ya, tempat yang mungkin tidak terjangkau, pedesaan, susah, kendaraan susah masuk dan segala macam. Betul? Ya, tempat yang jauh, sulit dijangkau. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau bicara tentang misi ini, misi itu bukan hanya tentang orang yang pergi sebuah ke ladang pelayanan yang sulit dijangkau. Kadang-kadang kalau dengar, oh ke daerah pedalaman, maaf Papua mungkin yang mana, orang itu agak, waduh gitu loh. Padahal ya memang gitu ya, Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Tidak peduli tempatnya sulit dan segala macam ya. Kalau Tuhan menggerakkan seseorang ya, ditaruhkan sebuah hati penuh belas kasihan jiwa-jiwa, maka Tuhan akan pasti melengkapi ya, memimpin, menolong ya, memfasilitasi ya, memberikan kekuatan, kemampuan sehingga ada daerah-daerah yang jauh, terpencil mungkin sekalipun itu bisa dijangkau oleh Injil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi bicara tentang misi dan penginjilan, nah itu bukan hanya soal itu, Bapak Saudara, tapi juga bicara tentang apa? Mendukung pelayanan ini melalui apa? Melalui doa, ya, dengan dana, dengan keuangan kita. Gak cuma sampai situ, bisa juga dengan apa? Dengan doa, banyak hal gitu ya. Jadi, Bapak Saudara, saya ingat satu istilah yang baru saya dengar di GBI, ya, Departemen Misi dan Penginjilan, yaitu apa? Orang damai. Sudah ada yang pernah dengar istilah ini, orang damai? Orang damai itu bukan dia tinggal di daerah kedamaian atau damai, perumahan damai, asri, bukan. Jadi itu saya dari mana ya? Oh, saya tahu ternyata itu dari Matius pasal 10 ayat 11, bunyinya demikian ya. Apabila kamu masuk kota atau desa, nah ini waktu Tuhan Yesus mengutus murid dua-dua gitu ya. Ya. Nah, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Artinya apa sih orang damai? Misalnya ya, pergi ke satu daerah yang baru untuk membuka ladang membuka jemaat baru untuk memberitakan ya Injil gitu ya. Nah, ini adalah apa? Ketemu, carilah gitu ya. Ketemu ya, pasti Tuhan akan ketemukan. Orang apa sih maksudnya orang damai? Orang yang mendukung pelayanan di satu tempat yang baru gitu. Jadi waktu kita datang pasti gitu ya, kadang-kadang kan nggak tahu tempat. Nah, Tuhan pertemukan dengan orang ini disebut orang damai. Dia yang membuka hatinya, bukan hanya hatinya sih, bisa juga dia rumahnya gitu loh. Ya, rumahnya untuk apa? Untuk mungkin gambar saya jadi sebuah base camp gitu ya. Untuk pertama di mana di situ dimulai satu wadah ya, tempat untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitarnya. Orang yang betul-betul wah dia ngerti gitu ya.
Dia punya hati untuk jiwa-jiwa. Dia buka rumahnya, dia dukung, dia kasih informasi tentang tempat itu, situasinya begini-begini. Jadi dia mensupport untuk supaya apa? Injil itu diberitakan di tempat itu. Sehingga yang pasti lewat orang damai ini penginjilan, ya pemberitaan firman Tuhan, ya sarana-sarana penginjilan untuk supaya daerah di tempat itu orang-orang di situ bisa diselamatkan, itu bisa terjadi. Nah, Tuhan pertemukan dengan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita baca dulu ya. Di ayat ini di 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5 ini ya. Jadi kita akan belajar dari pembacaan ayat ini apa yang Tuhan mau sampaikan lewat Paulus ya dalam kisah ini. Kita mulai dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan bagi kita semua. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini, mungkin sebagian Bapak Saudara ada yang belum mengerti ya kalau tidak baca dalam perikop-perikop sebelumnya. Jadi saya mau kasih sedikit kronologi. Maksud dari tujuan Paulus kenapa dia menulis ini gitu ya. Jadi sebetulnya latar belakangnya adalah begini. Paulus itu ya tentunya memiliki hati ya untuk membantu. Ada satu jemaat Yerusalem, jemaat yang utama ya. Jemaat Yerusalem ini jemaat yang miskin. Bapak Saudara kalau nanti bisa baca sebelumnya ya, jemaat yang miskin gitu loh. Jadi Paulus ini memberikan himbauan atau ajakan gitu ya untuk kepada jemaat-jemaat yang dia rintis untuk turut serta mendukung ya, menabur gitu loh. Kalau Bapak Ibu sudah baca perikopnya di dalam konteks ini itu pengumpulan uang untuk jemaat Yerusalem gitu. Nah, Yerusalem ini jemaat inti yang pertama di Alkitab catat. Jadi selain mereka itu miskin, mereka juga hidup di dalam satu penderitaan. Ya karena Yesus gitu ya. Ya banyak orang yang nggak suka kan. Jadi dicari-cari, dianiaya, pokoknya sudah miskin, hidupnya juga teraniaya, susah. Jadi Paulus itu mengumpulkan seluruh jemaat. Nah, dalam catatan sini ya, jadi Paulus ini juga bertemu dengan jemaat di Makedonia gitu Bapak Saudara ya, menceritakan hal ini juga dia kepada jemaat di Korintus. Nah, Akaya itu maksudnya orang Akaya artinya itu provinsi, ibu kotanya adalah Korintus. Jadi yang dalam pembicaraan ini adalah jemaat Yerusalem ya, jemaat Makedonia sama jemaat Korintus. Ya Akaya tadi itu adalah provinsinya, jemaatnya adalah Korintus. Jadi maksudnya dia mengumpulkan itu, ya mengumpulkan istilahnya persembahan kasih untuk mendukung jemaat di Yerusalem yang begitu kesulitan ya dalam hal keuangan ya karena memang dalam situasi yang luar biasa. Kalau kita lihat memang juga lagi dalam ekonomi juga sulit gitu ya, tidak hanya ekonomi sulit, mereka dalam penderitaan gitu. Jadi Paulus tergerak. Tapi sebetulnya ternyata begini Bapak Saudara, ide daripada untuk membantu orang-orang khususnya jemaat Yerusalem itu sebetulnya idenya datang daripada Korintus gitu loh, jemaat di Korintus. Karena Alkitab mencatat sudah setahun lalu gitu loh, mereka tuh sudah
menggiatkan, ayo gitu ya, punya sebuah niat yang baik untuk membantu saudara-saudara yang sulit dan susah. Ya khususnya ini adalah jemaat Yerusalem gitu loh. Jadi Alkitab mencatat, jadi niat baik gitu ya, atau di sounding dan segala macam ini itu terdengar oleh jemaat di Makedonia juga. Jadi waktu Paulus sampaikan ini, nah jemaat Makedonia ini juga adalah jemaat apa? Jemaat yang miskin. Bahkan Alkitab mencatat lebih miskin daripada jemaat di Yerusalem. Tapi yang luar biasa, apa yang terjadi kita lihat. Ternyata gini, Korintus itu sudah, ya mungkin ayo punya niatan yang baik. Tapi itu tahun lalu. Cuma ngomong, orang bilang apa sih, wacana-wacana tok gitu. Tapi nggak ada realisasinya gitu loh. Enggak, dia sudah berjanji mau ikut berpartisipasi gitu ya. Untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Sudah setahun lalu tapi enggak jadi-jadi gitu loh. Nah jadi waktu ketika Paulus ngomongin akan ide ini kepada jemaat yang ada di Makedonia. Ini jemaat Makedonia, ini jemaat yang miskin, paling miskin. Jadi begitu dengar mereka langsung, wah padahal mereka itu sangat miskin, lebih miskin dari jemaat Yerusalem. Mereka langsung kumpulkan uang, tanda kutipnya disetor, diserahkan sama Paulus untuk nanti sama-sama ada beberapa rombongan Paulus dan saudara-saudara yang lain itu menuju Yerusalem untuk memberikan persembahan. Jadi kisahnya gini, si Paulus ini mengutus dulu orang untuk mengkolek persembahan jemaat di Korintus. Nanti sudah terkumpul, baru bareng-bareng gitu. Nah Bapak Saudara, kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan gitu ya. Jadi jemaat Korintus ini, Akaya, itu kan satu, kalau bicara kota ya, satu tempat yang makmur luar biasa. Jadi gambaran saya adalah gini, bukan gambaran, yang saya tangkap. Jemaat Korintus, tapi memang gini, Alkitab juga menjelaskan, jemaat Korintus itu jemaat yang diberkati luar biasa gitu loh. Ya, dibandingkan dua jemaat ini ya, nggak tahu ada jemaat yang lain, karena catatan dalam kisah ini hanya dua ini saja ya, jemaat di Makedonia sama Korintus gitu, dan Yerusalem gitu. Jadi jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya. Dalam catatan Alkitab dikatakan dia berlimpah-limpah ya. Jemaat yang berlimpah, sebentar saya lihat. Nah, jadi di dalam, saya bacakan, tidak saya catat di situ. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Nah, ini bicara catatan tentang jemaat di Korintus. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Paulus tahu nih jemaat ini kaya. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu dan selanjutnya. Jadi Alkitab juga meneguhkan bahwa jemaat Korintus ini jemaat yang kaya. Tapi ternyata mereka cuma wacana-wacana tok gitu loh. Wacana-wacana sampai Paulus mengingatkan gitu. Jadi kalau bahasa saya membandingkan, tapi bukan untuk mempermalukan, mengingatkan supaya mereka ingat loh, kamu dulu pernah janji. Jangan sampai, ini saya sudah ngomong sama jemaat Makedonia, ayo kita kumpulkan di Yerusalem. Karena apa? Karena Paulus ngomong kepada jemaat di Makedonia, ini jemaat Korintus mau support Yerusalem, jemaat yang di Yerusalem. Nah jemaat yang Makedonia yang miskin banget gitu loh, sangat miskin. Luar biasa, buru-buru dia ikut. Nah terus kasih tahu lah sama Paulus ke jemaat Korintus. Jadi bisa dibayangkan Bapak Saudara ya, yang punya ide nunda sampai setahun. Yang dengar idenya itu walaupun sulit, susah ya, bahkan dalam secara ekonomi sulit, tapi juga dalam penganiayaan. Tapi hatinya set begitu dengar gitu, mereka memberi. Alkitab mencatat memberi bukan dengan apa yang ada loh. Dikatakan bahkan dari kekurangan mereka. Dalam kesusahan mereka tuh memberi. Makanya Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat Korintus ini. Bahasa saya, kamu tuh duitnya lebih banyak, lebih berlimpah. Tapi kenapa kamu tunda-tunda? Ayo jangan dong, lihat tuh jemaat Makedonia. Sulit, menderita, tapi begitu dengar, ayo kita tolong saudara kita yang sulit. Mereka langsung tangkap. Nah kira-kira itu adalah gambaran latar belakang dari kondisi ini. Nah dari dari pembacaan ini kita akan belajar ada 3 prinsip bagaimana kita bisa menabur. Bagaimana kita memberi ya untuk orang lain gitu. Tapi dalam konteks ini tentunya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tolong dibuka yang pertama.
Jadi yang pertama adalah waktu kita menabur atau kita memberi, mari kita melakukan dengan apa Bapak Saudara? Dengan kerelaan. Nah ya, Paulus itu kalau kita perhatikan bahasanya tuh walaupun dia seorang yang mungkin gini tegas ya, kalau ngomong itu apa bilang apa nggak tedeng aling-aling gitu loh. Tapi ini dia masih lembut. Maksudnya gini, aku nggak datang ke sana, kirim utusan. Karena dia tahu kalau aku datang mungkin aku bisa ngomong dengan keras gitu. Jadi tak kirim utusan, mungkin dia juga catat surat gitu kan. Nah, catatan-catatan ini gitu. Jadi gini, Paulus memuji kerelaan jemaat siapa? Ya Korintus yang sudah berniat memberi bahkan sebelum ia datang gitu loh. Jadi dia utus orang dulu. Kerelaan hati adalah tanda hati yang sudah disentuh oleh kasih Kristus. Jadi yang pertama, prinsip yang pertama adalah waktu kita mau memberi atau kita menabur ya konteksnya ini pelayanan, tapi juga tentunya apapun yang kita lakukan pada orang lain ya, adalah prinsipnya begini. Yang pertama, kalau kita menabur, memberi ya, entahkah bagi pekerjaan Tuhan atau orang lain, yaitu lakukanlah dengan apa? Kerelaan hati. Ya, catatan di situ. Kerelaan hati adalah tanda hati yang sudah disentuh oleh kasih Kristus. Coba buka lebih lanjut. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 itu dijelaskan kembali bahwa Tuhan mengasihi ya orang yang memberi dengan apa, landasannya apa? Sukacita. Di ayat 7 di sini dicatat. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dasarnya adalah dengan ucapan syukur. Tidak terpaksa. Ya berapa banyak kita tahu ya, ini orang mengasihi itu pasti memberi ya. Tapi memberi bukan tanda orang mengasihi, betul ya? Waktu kita parkir kasih uang gitu. Pak, pernah nggak saudara kasih uang parkir? Nih Pak, aku mengasihi engkau gitu, enggak kan? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kesel juga gitu ya. Begitu dikasih 1.000 misalnya. Terus dia bilang, "Bu, 2.000 Bu." gitu. Tiket langsung gitu. Kalau nggak mau minta tiket ya gitu ya. Nah, coba kita cek-cek tuh gitu ya. Jadi saya percaya kalau hati kita senantiasa dipenuhi dengan kasih, dengan landasan kasih Allah, apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin nilainya nggak begitu besar ya secara ukuran, tapi saya percaya itu Tuhan tuh senang gitu loh. Tuhan mengasihi ya. Bukan soal nilainya saya percaya, tapi waktu kita melakukan dengan apa? Kerelaan hati. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di ayat di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 ini ya, saya coba merenungkan, coba menangkap gitu ya. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 mencatat demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya percaya ini prinsip hukum alam yang memang sungguh-sungguh terjadi. Misalnya seorang petani ya, dia ingin menanam apa ya, gandum atau padi. Nah, hasil yang dia tabur itu ya, seberapa benih yang dia tabur, pasti itu akan seberapa dia yang akan dia tuai, betul nggak? Kalau misalnya dia punya tanah luas gitu, dia pengen hasilkan mungkin berapa ton gitu, kan nggak mungkin benih yang ditabur cuma segenggam tangan, betul nggak? Taruh sepetak tanah, ya sudah, dia akan menuai sepetak itu saja gitu. Tapi kalau dia mau menuai banyak, dia akan menabur banyak. Ini saya percaya prinsip ini dunia juga ngerti, karena ini memang sumbernya firman Tuhan gitu loh. Nah, tapi jangan salah mengertinya begini Bapak Saudara, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Gitu. Kalau kita nabur sedikit, ya kita nuai sedikit. Ini hukum alam yang dasarnya firman Tuhan. Kalau kita nabur banyak, kita akan terima banyak. Tapi jangan salah tangkapnya adalah begini. Akhirnya gini, kalau orang yang duitnya banyak, dia bisa nabur banyak, betul nggak? Tapi kalau orang duitnya dikit, dia hasilnya kan dikit. Nah, kadang-kadang jadi pemikiran seperti itu kan gitu. Nah, saya berpikir ya, merenungkan maksudnya gimana sih? Jadi sebetulnya Paulus itu lagi ngomong gitu loh. Jangan usah pusingin soal, jangan terjebak gitu loh soal nilai dan ukurannya gitu. Kadang orang kan tanpa sadar, wah kita kan bilang begitu, kalau aku nabur banyak, nabur sedikit,
Aku akan nuai sedikit. Kalau aku nabur banyak, aku akan nuai banyak. Jadi tanpa sadar pikirannya itu dituntun kepada apa? Kayak bisnis jadinya. Kalau memberi, wah kalau gitu kan Alkitab ya dan amin. Hukum itu pasti betul. Tapi kalau kita berpikirnya seperti itu, nangkap seperti itu, artinya hati kita mulai tidak murni lagi gitu loh. Ini firman Tuhan ya dan amin. Tapi jangan sampai kita terjebak akan hal itu. Jadi begini, jadi kalau akhirnya begitu, orang yang sedikit memberinya, kalau dia berpikir seperti itu, kalaupun dia berusaha untuk wah memberi yang banyak, padahal dia dalam mungkin uangnya nggak seberapa, jadi tanpa sadar pikirannya gitu, dikuasai oleh itu, terjebak itu, jadi akhirnya memberinya pun kadang terpaksa atau jadi terpaksa. Nah itu maksud saya yang tidak boleh. Jadi harus memberi apa? Dengan rasa ucapan syukur, bukan soal nilainya gitu. Berapapun yang ada pada kita, yang penting kita lakukan dengan kerelaan, bukan soal besar kecilnya. Rela hati, Tuhan aku nggak bisa beri banyak nih, aku cuma adanya segini, tapi aku mau ikut terlibat supaya apa? Banyak jiwa-jiwa, supaya nama Tuhan dimuliakan. Beri dengan kerelaan hati, bahkan dengan sukacita, walaupun kekurangan. Gitu. Sama tuh seperti jemaat Makedonia, udah paling susah ngadepin penganiayaan, tapi memberi dengan sukacita. Luar biasa itu Bapak Saudara ya. Nah kalau kita perhatikan, saya percaya bahwa begini, apa yang kita tabur itu firman Tuhan. Tuhan itu gini, kalau apa ya, sesulit-sulitnya kita punya hati yang rela gitu ya, untuk berbagi kepada orang lain. Tuhan lihat itu. Tuhan perhatikan itu, bukan nilainya atau jumlahnya, ukurannya, tapi lihat hatinya. Amin. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 8 kan dikatakan begini. Saya baca mulai ayat 7 aja ya. Tadi kan dari 6 ya. 7-nya gini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sedih, aduh uangku tinggal segini, tapi aku percaya Tuhan pasti memberkati. Sedih gitu loh. Ya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau saudara memberi aduh terpaksa dengan sedih hati, malah jadi nggak jadi berkat. Tapi yang luar biasa di ayat 8 dikatakan begini, kalau kita memberi dengan kerelaan hati kita, dengan sukacita ya, tanpa hitung untung rugi gitu loh untuk Tuhan. Di ayat 8 mencatat begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan gak mungkin berhutang kepada setiap kita. Amin. Kalau dia tahu kita punya hati yang seperti Bapak, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu di surga murah hati. Saya percaya Tuhan gak tahan-tahan kebaikannya bagi orang yang memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya percaya waktu kita lakukan ini dengan rela hati, maka ayat 8 tadi akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, tolong buka, lanjut. Nah, yang kedua prinsipnya apa waktu kita memberi? Untuk apa? Supaya gini, jangan sampai tanpa sadar motivasi kita itu jadi salah dalam memberi. Ya, motivasinya harus tulus. Ya, menghindari apa? Kesombongan. Tuh, kalau bukan saya, mana bisa gereja itu besar? Mana bisa? Tuh, kalau bukan saya, mana bisa? Jadi, apa? Memberi bukan dasar kerelaan, tapi untuk apa? Memegahkan diri sendiri. Salah satu godaan dalam memberi adalah apa? Soal motivasi. Motivasi harus benar, harus lurus. Memberi bukan untuk apa Bapak Saudara? Pamer atau mencari pujian manusia. Next buka. Di dalam Matius pasal 6 ayat 3 sampai 4 dibuka aja slide-nya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, ya, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini konteksnya ini waktu Tuhan ngomong kita tuh nangkapnya, oh
Gak boleh kelihatan orang lain. Iya. Tapi saya percaya maksudnya itu bicara apa sih? Ini bicara bukan mengajarkan gitu loh, supaya kita apa? Tidak sombong dengan pemberian kita. Apakah bukan berarti gak boleh gitu kalau memberi kelihatan orang lain? Ya gak apa-apa gitu loh. Ada situasi kondisi yang akhirnya gak bisa gitu kan. Gimana kalau ngumpet-ngumpet gitu kan. Sedangkan saya mau segera berangkat, saya memberi sama orang itu tengah yang ramai gitu. Yang intinya adalah apa ini Bapak Saudara? Motivasinya ya. Motivasinya. Bukan untuk tak pamer tapi memberi dengan apa? Tulus hati, bukan tujuan dipuji manusia. Paulus mengingatkan jemaat untuk memberi, ya konteks ini jemaat Korintus ya. Untuk memberi dengan rendah hati, bukan karena untuk apa supaya dipuji, disanjung-sanjung, pasang status. Wah itu, salaman, sudah memberi dan segala macam gitu kan. Wah di mana? Ya, kalau sekarang kan Instagram, apalagi TikTok, video segala macam gitu. Facebook udah gak laku ya, Facebook orang tua semua kayaknya. Yesus mengajarkan memberi secara tersembunyi agar hanya Bapa yang melihat dan memuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya ingat kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ingat cerita yang luar biasa. Jadi memberi makan 5.000 orang hanya dengan Alkitab mencatat berapa? 5 ketul roti dan 2 ikan paus. Enggak lah, ikan kecil. Kenapa? Bekal anak kecil gitu loh. Nah, jadi saya coba menggambarkan, membayangkan situasi waktu saat itu gitu. Jadi Tuhan Yesus itu memang apa ya? Saya bayangkan dalam kisah waktu itu ya, yang menjadi pujaan banyak orang gitu ya. Pokoknya dikagumi gitu. Kemana-mana Tuhan Yesus hadir satu tempat, itu selalu ramai, orang berdesak-desakan. Pengen ngapain? Pengen dengerin Yesus ngomong. Hikmatnya dan segala sesuatu begitu mengagumkan gitu ya, mengalahkan para ahli Taurat pada waktu itu gitu. Ada seorang tokoh yang begitu luar biasa yang disukai oleh orang-orang yang menengah ke bawah gitu, bahkan ya orang miskin gitu ya. Karena Tuhan Yesus begitu hatinya luar biasa. Dikatakan Alkitab mencatat dia selalu ada hadir di antara orang miskin. Jadi saya kembali ke cerita itu. Jadi ketika satu waktu Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan dan segala macam perumpamaan, orang itu ikut terus kemana aja tanpa dirasa. Orang begitu banyak, hari sudah menjelang sore, mau malam. Murid-murid jadi terus, aduh ini udah mau malam. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, udah suruh orang ini pulang aja ya, kita suruh pulang. Gitu, ini udah mau malam, mau gimana? Tuhan Yesus gak cuma ngomong, entar dulu, ini orang begitu banyak. Udah ikut capek, lelah, lapar. Kamu harus kasih makan. Bapak Ibu bisa dibayangkan Alkitab mencatat 5.000 orang. Dan itu hanya pria ya. Jadi kalau sama anak-anaknya, kalau anaknya 10.000. Kalau dia semua udah menikah, bawa istri berarti 15.000. Udahlah saya diskon aja lah ya gitu. 10.000 lah gitu. Ya 10.000 orang. Gitu, 10.000 orang. Nah, lagi ngomong gitu, Tuhan kan ngomong ke murid-muridnya, kamu yang harus kasih makan. Murid-murid jawab, astaga Tuhan Yesus, ini orang begini banyak, duit kita cuma berapa, mau kasih makan, udah mau malam, warung Padang dan segala macam juga udah mau pada tutup, susah ini gimana caranya? Tidak bisa, kamu harus cari, harus beri makan. Nah dalam gambaran saya, di situ ada seorang anak kecil gitu, kalau lihat Alkitab, dia pasti dekat situ tuh dengerin gitu loh. Dia nggak ngerti sebetulnya kan. Ini ada proyek yang begitu besar gitu. Dia dengerin gitu loh. Bayangan saya adalah gini, seperti yang saya tadi saya katakan bahwa ini ada sebuah proyek besar. Bukan proyek MBG. MBG proyeknya besar, tapi banyak orang pada habis makan nggak tahu banyak gitu, lagi dievaluasi. Ini proyek yang besar. Walaupun menunya cuma 2, ikan dan roti, tapi luar biasa Alkitab. Semua makan jadi kenyang. Kata kenyang itu menandakan mereka puas walaupun menunya 2, enggak keracunan. Bahkan luar biasanya masih sisa 12 bakul. Jadi gini, anak-anak itu deket situ.
nguping bahasa saya kan, nguping Yesus ngomong sama murid-murid. Dia nggak tahu ini proyek besar yang bikin deg-degan ini. Pengusaha juga kalau segala macam gitu, wah ini gimana kalau nggak punya modal. Jadi gini, kalau saya hitung sederhana, proyek besar, seperti saya anggap saja kali 2 ya, 10.000. Makanan satu porsi berapa ya, kita yang terbaik ya, hitung 20.000. Jadi proyek ini berapa nilainya? 200 juta rupiah. Gitu, ini kalau saya kurs rupiah sekarang. Anak kecil ini nguping gitu loh. Dia nggak tahu ini proyek besar, seperti saya katakan 200 juta rupiah. Begitu, wah ini kamu harus makan. Anak ini dengan polosnya dikeluarin bekalnya, mungkin yang ngasih tahu sama murid Yesus. Om, gitu, Om Petrus gitu. Om, ini aku punya ada ikan 2 sama roti 5. Murid-murid yang saya percaya dalam pikir ya agak gimana gitu ya. Makanya kan ngomong, nggak mungkin ini ada nih anak kecil nih. Cuma punya 5 roti sama 2 ikan. Tapi yang luar biasa respon Yesus apa? Bawa sini. Untung yang murid-murid ngapain lu, dia nggak ngomong, tapi dia untungnya datang sama Yesus. Bawa sini. Terus Tuhan Yesus apa? Doakan, mengucap syukur, terus udah suruh bagi-bagi. Kita tahu cerita itu betul. Hanya dari 2 ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang, laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak, semua makan dengan kenyang dan masih sisa ada 12 bakul, tidak usah cerita panjang lebar, itu dibungkus sama ibu-ibu, dibawa pulang. Betul ya? Semuanya terberkati. Kadang-kadang gini, kita suka berpikir, apakah dengan segini bisa ya? Apakah dengan segini bisa enggak? Akhirnya kita enggak jadi memberi. Padahal ini begitu hal yang luar biasa. Saya dapat maksudnya apa sih? Ayo, kalau kita memberi, mungkin kita nggak punya apa-apa. Jadilah seperti anak kecil ini, punya ketulusan hati. Ya, dia nggak mikir yang besar-besar. Dari sebuah ketulusan ini lahirlah mujizat. Orang-orang semua makan kenyang. Amin, Bapak Ibu. Lewat ketulusan hati, motivasinya yang luar biasa ya gini tuh. Ini kita bisa melihat anak ini. Dia punya segitu tuh dikeluarin. Padahal kan mungkin itu untuk bapak emaknya sudah pesan itu buat kamu gitu. Tapi dia nggak pikirin diri sendiri itu. Hatinya digerakkan oleh, walaupun masih kecil banyaknya, dia punya apa? Tergerak untuk berbagi. Ya, walaupun kita lihat ukurannya nggak seberapa, nilainya nggak seberapa. Tapi percayalah, waktu kita punya sebuah motivasi yang tulus, Tuhan aku cuma pengen menjalankan firman Tuhan, aku ingin berbagi supaya orang pun diberkati. Aku diberkati supaya aku mau berbagi supaya orang lain pun diberkati. Waktu kita mengucap syukur dengan hati yang tulus, saya percaya itu bisa jadi sebuah mujizat yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Waktu kita memberi, prinsip yang ketiga adalah apa? Harus dilandaskan oleh sebuah kemurahan, balik lagi ya. Motivasinya harus benar, tulus, tapi kemurahan. Saya percaya kita nggak bisa tuh memberi kalau nggak ada dasar kemurahan hati. Nah, kita mesti berpikir atau kita merenungkan kebaikan Tuhan dulu. Tuhan itu sudah mati bagi kita. Alkitab tuh catat begini. Dia yang kaya, maksudnya menunjuk kepada Tuhan kita ya, rela jadi miskin. Supaya apa? Supaya kita jadi kaya. Amin, Bapak Ibu. Supaya kita jadi kaya. Nah, ini bisa kita terjemahkan 2 dengan iman. Ya, yang pertama adalah apa? Kaya dalam kerohanian segala macam, ya kan? Tapi yang kedua saya percaya kaya dalam materi juga. Tapi harus ngerti kalau kita diberkati bukan untuk kita sendiri. Amin. Kita harus jadi saluran berkat. Kalau dia izinkan kita menerima berkat yang berlimpah, berlebih, ingat gitu ya. Kata orang sebelah itu, uang atau harta yang kamu terima itu adalah titipan, bukan untuk kamu semua, tapi sebagian daripada itu adalah titipan untuk kamu salurkan kepada orang yang lain. Amin, Bapak Ibu. Tuh, pemberian yang benar lahir dari hati yang penuh kasih dan murah hati. Next, buka. Yesus adalah teladan kemurahan terbesar yang rela merendahkan dirinya demi kita. Itu ayat yang tadi saya sampaikan. Dia yang kaya, ya, pemilik segala-galanya, rela jadi miskin
supaya kita jadi kaya, dipulihkan kerohanian kita, ya kan, diperkaya iman kita, diperkaya kebaikan kita, diperkaya kemurahan kita, supaya kerohanian kita, tanda kutip, sifat-sifat kita itu, sifat Bapa itu transfer. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kedua, saya percaya, lah kalau kita nggak punya apa-apa dalam tanda kutip ya, gimana kita mau memberi? Saya percaya ketika Tuhan memberi sebuah kelimpahan, ya berkat materi, artinya kita harus menjadi saluran berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ketika kita memberi, kita sedang menabur benih Injil yang akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, konteks hari ini kan menabur bagi pelayanan. Jangan lihat besar kecilnya, tapi yang pertama apa? Rela hati. Amin. Yang kedua apa? Motivasinya yang benar, yang tulus, ya. Kemudian yang terakhir adalah dilandasi oleh apa? Kemurahan hati. Kita mesti melihat kepada Tuhan sendiri yang begitu murah hati. Aku karena Bapa murah hati, aku juga harus murah hati. Ketika apa yang kita tabur itu jadi benih Injil. Benih itu kan kecil kan, sedikit, tapi waktu kita tabur, wah hasilnya nanti luar biasa. Apalagi semakin banyak kita tabur benih, kerajaan surga, kerajaan Allah makin banyak diperluas. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan sebuah video. Kita akan lihat video. Jadi saya kasih sedikit gambaran tentang video ini ya. Jadi ini adalah sebuah video sosial eksperimen dari seorang YouTuber atau apa namanya, yaitu Denny Sumargo. Siapa yang tahu Denny Sumargo? Mantan pebasket sombong, begitu. Jadi kemudian yang ngalamin jamaah dan segala macam, dia salah satunya bikin sebuah sosial eksperimen. Jadi dia ya ada tokohnya lah gitu ya, orang yang dipercayakan untuk memerankan ini, bapak-bapak pemulung susah gitu di jalan. Dia minta uang kepada orang di jalan. Nah ini hanya sedikit sih, tapi saya bayangin mungkin responnya banyak. Ada lagi sibuk, enggak apa-apa, karena udah gelandangan, ini nggak mau gue deket-deket bau kali gitu kan ya. Itu sosial eksperimen itu berjalan gitu. Tapi gini Bapak Saudara, akhirnya ketemu seorang yang, ya itu saya bilang begitu ya. Kayak kalau saya gambar konteks dalam Alkitab tuh kayak jemaat tadi Makedonia. Mungkin ini kita refleksikan kepada kita. Kadang-kadang gitu, aduh saya ini juga lagi susah, lagi sulit. Tiba-tiba kok ada orang gitu minta bantuan, gimana gitu. Tapi saya percaya, mesti cek ini. Jangan-jangan Tuhan sedang menguji hati kita lewat perkara itu. Untuk kita naik level. Kalau kita miss, kita gak diberkati. Kadang-kadang tanpa sadar, kita lagi bokeh, lagi susah, lagi sedih gitu. Ada orang tiba-tiba, Bu saya mau konsultasi keluarga. Lah saya juga lagi begini. Ntar dulu. Jangan-jangan Tuhan sedang menguji kita. Mengirim orang tersebut untuk melihat respon kita. Kalau respon kita benar, walaupun gue lagi sulit tapi aku harus tetap jadi berkat. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, mengubah saya. Mungkin saya gak bisa kasih uang, tapi lewat kehidupan saya, kesaksian saya, orang itu bisa dipulihkan. Ya, ini konteks bukan uang gitu ya. Saya percaya gitu, kalau kita mengambil sebuah respon yang benar, seperti saya bilang, Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Amin. Pada waktunya Tuhan pasti akan menyatakan, nih gua balikin duit lo, istilah begitu ya, sama bunga-bunganya. Nah, pakai itu untuk jadi berkat lagi. Amin Bapak Ibu. Ya, tolong di play. Singkat, paling 10 detik Bapak Saudara. Itu di awalnya ditolak banyak ya. Ternyata ada satu anak yang dia memberi. Nah, tebakan saya mungkin dia lagi mau lamar kerja, belum dapat kerja tuh pegang-pegang map. Mau minum nggak? Lagi capek, puasa gitu kan. Nah, Mas Densu tinggalin amplop, dia tinggalin. Lihat, ini eksperimen Bapak Saudara. Manusia yang kuat hatinya ialah dia yang tetap mau berbagi dan mau membantu penderitaan orang lain, lagi sulit, sementara dirinya sendiri bisa sedang mengalami kesusahan. Terima kasih orang baik. Seberapapun kesulitan kita, entah kesulitan keuangan atau apapun, ini iklan sebetulnya sih, tapi sosial eksperimennya bagus.
seberapapun mungkin kesulitan kita, ketidakmampuan kita, teruslah berusaha menjadi orang baik. Ya, sama seperti Bapa kita di surga, murah hati, saking murah hatinya, bukan murahannya, sampai dia korbankan Yesus. Saya kutip lagi ayat yang tadi. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya setiap kita yang miskin, saya juga, jadi kaya. Amin. Seberapapun kondisi keadaan Bapak Saudara hari-hari ini, sulit, mungkin aduh rasanya gak bisa memberi, tapi ketika Tuhan perhadapkan, Tuhan ketuk hatimu untuk menabur, jangan tunda-tunda, bukan ukurannya. Tuhan, aku memberi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan mungkin lewat pemberianku yang tidak seberapa ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya undang imam musik kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan, mungkin dari kekurangan kami, walaupun kami kekurangan, ada saat-saat kami kekurangan, bukan kelimpahan, tapi biarlah hati yang penuh belas kasihan terus ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bukan keadaan yang melimpah-limpah seperti jemaat di Makedonia, sekalipun dalam kekurangan, bahkan hidup di dalam penderitaan, tapi boleh menetapkan hatinya untuk terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Demikian juga hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sanggup memberkati kami berlimpah-limpah, tapi kami tahu Tuhan Engkau terus mendidik mengajar kami. Kami boleh memberi bukan berdasarkan kekayaan kami, bukan berdasarkan kemampuan kami, tapi lah dengan kerelaan hati kami Tuhan, dengan motivasi yang tulus, bukan soal ukuran Tuhan, tapi hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, motivasi yang benar, karena Engkau sudah melakukan terlebih dahulu bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan, sebab kerinduan hati-Mu adalah banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dibawa kepadamu. Pakai hidup kami Tuhan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, biarlah itu memuliakan Engkau senantiasa. Mungkin tidak dapat banyak yang kami beri, tapi kami mau berkomitmen, kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami bahkan boleh memberi dengan sukacita, walaupun mungkin kami belum melihat pertolongan Tuhan, walaupun belum kami melihat kemurahan Tuhan, tapi kami percaya lewat proses-proses yang ada, disitulah kemurahan Tuhan berlaku, menunjukkan kami, membawa kami menjadi serupa seperti Engkau. Biar kami boleh memiliki hati yang murah hati seperti Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, terus membawa gereja ini juga menjadi gereja yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan, kami datang syukur kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh dipakai untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita katakan, Yesus Engkau yang terindah, kami datang dengan syukur. Kami bawa hidup kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah,
selamanya ku menyembahmu, membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari datang dengan syukur kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hatimu. Karyamu indah dalam hidup kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan kami, persembahanku. Bersama-sama nyatakan bahwa hidup kita, ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Kau kaya rela jadi miskin bagi kami Tuhan. Yesusku terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa hidupku, inilah persembahan kami, pakai hidup kami yang terindah. Mari sambil bangkit berdiri, bawa hidup kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku membawa hidup kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah, Yesus. Mari sekali lagi bawa hati kita, penyembahan kita, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, oh Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupmu, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sekali lagi sembah, bawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih
supaya kami berlimpah dalam kemurahan, supaya kami berlimpah dalam kebaikan, untuk hidup kami dipakai memuliakan Engkau Yesus, menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah batakarabaya shandarabaya ralabo, shandarabaya ralabo, biarlah batakarabaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ralabaya penuhi hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan, hati yang limpah dengan kemurahan, hati yang limpah dengan belas kasihan. Hati yang tulus, hati yang rela ya Tuhan. Karena mengasihi Engkau ya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar kami boleh senantiasa menetapkan kehidup kami seperti Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berkemurahan untuk berbagi bagi orang-orang yang kesulitan. Sekalipun Tuhan izinkan kami sampai hari ini, kami sendiri pun Tuhan mengalami kekurangan, tapi tidaklah itu menjadi sebuah halangan untuk kami menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang ya Tuhan Yesus. Engkau pasti akan membalas berlipat kali ganda segala sesuatu yang kami tabur dengan hati yang mengasihi, karena ingin menyatakan hati-Mu bagi orang-orang lain Tuhan. Sehingga banyak orang boleh melihat Engkau ada dalam hidup kami, Engkau bekerja Tuhan. Kami tahu setiap kami adalah orang-orang yang berbeda. Kami tidak sama dengan dunia Tuhan. Biarlah kami boleh menunjukkannya itu kepada dunia Tuhan Yesus. Sebab Yesus ada di dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu ya Tuhan. Mungkin sampai hari ini ada yang dalam pergumulan, entahkah itu kesulitan ekonomi, kekurangan. Tapi biarlah itu tidak menjadi penghalang Tuhan untuk kami menyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, walaupun bukan dengan jumlah yang banyak, tapi ketika umat-Mu Tuhan menabur, memberi dengan hati belas kasihan, hamba-Mu berdoa dan percaya, maka Engkau sendiri membalas berlipat-lipat kali ganda, memenuhi dengan kekayaan rohani, memenuhi dengan kekayaan kelimpahan ekonomi untuk setiap kebutuhan rumah tangga, dicukupkan bahkan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat. Biarlah setiap kami boleh memberi tidak dengan terpaksa, tapi memberi dengan sukacita, karena kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Apapun keadaan kami, kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu kekal. Engkau sanggup memberkati, menggantikan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpah atas umat-Mu, berkat-Mu limpah atas gereja ini, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam pada pagi hari ini. Mari setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan diberkati bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, Kau pasti menyediakan yang kami perlu Tuhan.
Engkau setia. Bapa, mari bersama-sama dengan syukur nyatakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau pasti menyediakan Tuhan. Kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yang kami perlu ya Tuhan, sebab Engkau setia. Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan syukur, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita yang layak terima semua. Haleluya. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Entahkah saat kami diangkat tinggi, entahkah ketika Engkau izinkan kami di bawah. Kami tahu Engkau tidak pernah ingkar akan janji-Mu. Engkau Tuhan yang setia, menggenggam, menopang, menuntun, bahkan menggendong kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini, buat kehadiran-Mu, buat firman-Mu yang terus boleh menguatkan, meneguhkan, menuntun, membimbing kehidupan kami. Sebentar Tuhan Yesus, setiap kami akan undur diri, kami mau pulang dari tempat ini, biarlah kami boleh undur diri dengan membawa damai sejahtera, membawa sukacita, kekuatan baru, berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah. Biar yang lemah dikuatkan ya Tuhan Yesus, yang bersedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami memperoleh pemulihan demi pemulihan, kami terus dibaharui di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan menerima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, persekutuan yang indah dan bersama Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang. Bersyukurlah kepada Tuhan.